Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Zaura. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga wawancara dari kelompok kami mengenai profil Koperasi Mahasiswa UGM atau Kopma UGM. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Naufal, kemudian ada Pipin, Risma, Safitri, dan juga Sherly. Next. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Salah satu badan usaha yang penting di Indonesia adalah koperasi. Nah, koperasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan data dalam Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022, terdapat 96 koperasi di Provinsi Yogyakarta yang sudah terdaftar. Nah, salah satu koperasi tersebut dan sudah berkembang adalah Koperasi Mahasiswa UGM atau Kopma UGM. Kemudian tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai Kopma UGM yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, unit usaha, dan juga organisasi. Next. Baik, yang berikutnya adalah pembahasan. Yang pertama, sejarah. Adapun Koperasi Mahasiswa UGM merupakan organisasi berbadan hukum koperasi dan bagian dari unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Gagasan dibentuknya Koperasi Mahasiswa yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri dan untuk membantu ekonomi mahasiswa. Sehingga dilakukanlah rapat awal pembentukan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 1982 dan dihadiri oleh utusan Senat Mahasiswa Fakultas di UGM dengan total peserta sebanyak 52 orang. Dan 43 dari 52 orang yang hadir dalam rapat awal pembentukan langsung mendaftarkan diri sebagai anggota sekaligus perintis dari Koperasi Mahasiswa UGM. Secara de facto, Koperasi Mahasiswa UGM sudah terbentuk pada tanggal 20 Maret 1982, dan di hari yang sama ditetapkan juga anggaran dasar Kopma UGM, kemudian pengurus dan badan pemeriksa yang sekarang dikenal sebagai pengawas. Dan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus dan badan pemeriksa pada tanggal 7 Mei 1982. Koperasi Mahasiswa UGM resmi dinyatakan berbadan hukum pada tanggal 2 Agustus 1982 dengan akta pendirian pada nomor yang tertera yaitu 1246/BH/11 yang diperoleh dari Departemen Perdagangan dan Koperasi. Adapun berbagai perubahan terus terjadi, salah satunya dalam rapat anggota tahunan tahun 1999, yaitu menetapkan bahwa masyarakat umum dapat bergabung menjadi anggota dari koperasi mahasiswa. Dan pada tahun 2000, Koperasi Mahasiswa UGM juga mengalami perubahan nama menjadi Kopma UGM dan disahkan dengan Surat Keputusan Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah nomor 02/PAD/DK/11 tahun 2000. Adapun Kopma UGM tetap berlangsung dan memiliki eksistensi hingga sekarang. Dan salah satunya mantan Menteri Koperasi di tahun 2018 yaitu Dr. Andes Anak Agung Gede Ngurah Prayoga menyatakan bahwa Kopma UGM adalah salah satu contoh baik bagi koperasi di Indonesia dan juga termasuk koperasi mahasiswa. Next. Yang berikutnya adalah visi dan misi. Visi dari Kopma UGM yaitu menjadi organisasi yang secara terus-menerus mengembangkan diri dan memberikan kemanfaatan kepada anggotanya, serta berperan aktif dalam gerakan koperasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Untuk misinya ada 8 poin, yaitu yang pertama mewujudkan sumber daya manusia anggota yang memahami dan menjalankan peran dengan optimal, kemudian menjadi pilihan utama tempat belanja kebutuhan mahasiswa, senantiasa meningkatkan performa dan memberikan pelayanan yang berkualitas, kemudian penguatan sistem informasi, yang kelima meningkatkan daya saing dengan pengoptimalan riset dan teknologi tepat guna, yang keenam mewujudkan lingkungan kerja kondusif, yang ketujuh membangun relasi yang luas, dan yang terakhir menjadi pusat rujukan belajar koperasi di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada struktur organisasi dari Kopma itu sendiri. Nah, di Kopma itu terbagi menjadi 3 bagian.
Adapun yang paling tinggi yaitu tingkatannya rapat anggota, kemudian kedua ada pengurus yang terdiri dari 1 orang ketua umum dengan 8 bidang kepengurusan yang masing-masing bidang kepengurusan itu memiliki anggota dan ketuanya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengawas terdiri dari 1 orang ketua pengawas dan 2 orang anggota pengawas yang bertugas mengawasi jalannya kepengurusan Kopma. Nah, untuk bidang kepengurusan yang pertama yaitu ada bidang keanggotaan. Secara garis besar sendiri untuk tugasnya yaitu melaksanakan fungsi manajemen sumber daya anggota dan mengembangkan penerimaan anggota baru dalam mengadakan kegiatan anggota. Kemudian yang secara garis besarnya itu tugasnya itu yaitu menerapkan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada bidang bisnis yang secara garis besarnya itu tugasnya merencanakan bidang bisnis ini sendiri. Kemudian yang keempat yaitu ada bidang keuangan yang secara garis besar tugasnya yaitu melaksanakan pengendalian prosedur keuangan organisasi, perpajakan, dan sistem akuntansi. Selanjutnya, terdapat 2 bidang yang menjalankan fungsi gerakan. Yang pertama ada bidang humas, yang tugasnya melakukan koordinasi dan menjalankan fungsi humasnya dan menjembatani komunikasi informasi dengan pihak eksternal maupun internal. Yang kedua ada bidang media kreatif, yang tugasnya sebagai jembatan komunikasi informasi yang berbasis di media sosial dan juga mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan brand koperasi Kopma UGM. Lanjut. Selanjutnya, terdapat 2 bidang juga yang menjalankan fungsi pendukung. Yang pertama ada bidang administrasi umum, tugasnya mengelola administrasi dan sarana prasarana, mendirikan administrasi organisasi, melakukan koordinasi terkait keamanan organisasi, menjaga inventaris dan aset organisasi. Lalu bidang riset dan teknologi, tugasnya mengelola riset dan teknologi di Kopma UGM, melakukan riset dan penelitian dan menjalin kerjasama dengan mitra riset dan teknologi. Selanjutnya, poin D adalah unit usaha Kopma UGM. Kopma UGM menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan anggota, yaitu khususnya mahasiswa UGM, sehingga dapat diketahui bahwa Kopma UGM termasuk jenis koperasi konsumen. Terdapat 3 unit usaha yang dikelola oleh koperasi Kopma UGM. Yang pertama adalah divisi swalayan. Divisi ini bergerak pada bidang bisnis retail yang menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk mahasiswa, seperti menyediakan alat tulis kantor atau ATK, kebutuhan rumah tangga, sembako, obat-obatan, makanan ringan, bahkan produk skincare dan kebutuhan lainnya. Kemudian unit usaha yang kedua adalah divisi konveksi dan sablonase. Divisi ini menyediakan berbagai macam merchandise official OGM dan usaha konveksi dengan brand yang bernama Gamma Shirt. Beberapa produk dari Gamma Shirt ini seperti kaos, gantungan kunci, jas alma mater, stiker, pin, gelang, tote bag, topi, serta produk souvenir dan konveksi lainnya. Untuk pemasaran dari produk Gamma Shirt ini melalui 2, yaitu offline dan online. Untuk offline store itu di Kopma UGM sendiri, sedangkan untuk online store itu di beberapa platform, diantaranya Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Next. Untuk unit usaha yang ketiga adalah divisi warpar postal atau warung pariwisata pos dan telekomunikasi. Divisi ini memenuhi kebutuhan mahasiswa terkait komunikasi dan menyediakan pelayanan jasa lainnya. Sejarah warpar postal sendiri ini berdiri karena pada zaman dahulu ada masa jayanya wartel, yang mana biasanya digunakan sebagai media komunikasi. Kemudian divisi ini menyediakan jasa ekspedisi yang bermitra dengan JNE dan Pos Indonesia. Kemudian jasa tour and travel yang menyediakan jasa travel dan persewaan transportasi seperti mobil, serta produk lainnya seperti jasa mengirim dan menerima faksimil, fotokopi, tiket box, agen iklan media massa, laundry, jasa pengurusan SIM, SNK, voucher, dan aksesoris HP. Next. Nah, oke. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kopma UGM merupakan salah satu koperasi yang berada di Jogja dan berdiri sejak tahun 1982. Kemudian Kopma UGM memiliki visi yang jelas
untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kemanfaatan kepada anggotanya serta berperan aktif dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Nah, koperasi ini memiliki struktur organisasi yang lengkap, mulai dari anggota, pengurus, dan juga tim pengawas. Kemudian, Kopma UGM termasuk salah satu jenis koperasi konsumsi yang mempunyai 3 unit usaha, yaitu divisi swalayan, divisi konveksi dan sablonase, dan juga divisi warpostel. Kemudian saran yang dapat kami berikan, Kopma UGM diharapkan terus memaksimalkan program-program dan unit usaha yang telah dijalankan. Selain itu, anggota dan pengurus koperasi harus lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan koordinasi Kopma UGM ini agar dapat berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.